Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, Miki Angela Safitri. Yang kedua, Rara Dias Fariska. Yang ketiga, Juliati. Yang keempat, Siti Nur Ajizah. Yang kelima, Juwita Safnah Nasution. Dan yang terakhir ada RTS Rizka Amelia. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari atau menganalisis buku ajar tematik kelas 3 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Silahkan disimak video berikut ya. Kelebihan 1. Cover. Dalam pembuatan buku ajar tematik ini, penulis membuat latar belakang lingkungan yang ada di sekitar dan ditambah tulisan pertumbuhan pada hewan bertujuan agar siswa mudah menghafal dan mencari ketika bahan buku ajar berbaur yang lain. Penempatan gambar beberapa orang dari berbagai hewan sebagai gambar bahwa buku ini membahas tentang pertumbuhan pada hewan. Secara umum, cover yang disusun oleh penulis ini memiliki kelebihan warna dan gambar yang mudah dicari sehingga mudah untuk diingat dan dicari. 2. Kegiatan pembelajaran. Dalam buku ajar ini, penulis menyajikan materi tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA pada bab pertumbuhan pada hewan. Berbagai informasi pertumbuhan hewan terdapat pada buku bahan ajar ini. Penulis menyajikan beberapa materi berhubungan dengan pertumbuhan hewan dengan menarik agar pembaca sebagian adalah anak-anak lebih mampu memahami dan tidak bosan. Dalam buku ajar ini, penulis membagi materi ke dalam kedua kegiatan pembelajaran yang dimana terdapat setiap pembelajaran IPA dan IPS. Pembagian materi tersebut dimaksudkan untuk mempermudahkan siswa memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru kelas, karena dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh guru akan disederhanakan dalam dua kegiatan pembelajaran tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Juwita Safnah Nasution, NIM 2041940. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kekurangan materi ajar pada buku pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pada materi. Materi yang disajikan terlalu terbatas, sehingga siswa tidak bisa memperoleh referensi atau tema lain sebagai bahan bacaan serta materi, dikarenakan sudah diulas dalam satu buku aja saja. Yang kedua, pada gambar. Gambar yang ditampilkan memiliki letak dan posisi yang tidak tertata sehingga gambar tidak seragam pada posisinya. Yang ketiga, evaluasi. Pada evaluasi yang ditampilkan pada buku ajar ini sangat terbatas, yaitu terletak pada sesi belakang buku ajar sehingga siswa kurang memahami. Yang keempat, daftar pustaka. Pada daftar pustaka yang ditampilkan sangatlah sedikit referensinya, sehingga harus perlu mencari lagi sumber-sumber buku yang dibaca. Baiklah, itu penjelasan tentang 4 kekurangan materi ajar. Buku ajar adalah suatu bahan yang sangat penting untuk pengajaran. Sementara itu, tematik dalam KKBI diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan tema. Dengan demikian, buku ajar tematik
dengan didasarkan pada sebuah tema dalam penyusunan. Oleh karena itu, buku sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar siswa. Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa buku ajar yang telah ditulis adalah salah satu upaya untuk mentransfer pengetahuan kepada pembaca, khususnya kepada peserta didik pada jenjang kelas SD atau MI. Dengan kata lain, penulis menyampaikan bahwa buku ajar tematik ini patut dijadikan sebagai belajar yang memang sengaja dirancang dengan tujuan pembelajaran yang berdesain learning khusus. Karena buku tematik ajar ini menjadikan sumber belajar, maka penulis perlu melakukan analisis guna untuk memetakan kembali kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu, membagi buku ajar tematik ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, layout. Layout atau tata ruang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penyusunan sebuah buku. Oleh karena itu, penulis memprioritaskan layout sebagai analisis utama dalam menganalisis buku ajar tematik yang sebelumnya telah ditentukan konsepnya, sehingga dalam penyajian buku ajar tematik ini menjadi menarik, indah, dan bisa dibaca. Dengan ditelaah dengan baik dalam buku ajar tematik ini, penulis menentukan hal-hal yang perlu dicermati terkait layout, antara lain ukuran kertas. Sebagai buku ajar, ukuran kertas tentu menjadi pertimbangan tersendiri dalam membuatnya. Sementara itu, dalam buku ajar, penulis menggunakan ukuran kertas 21 cm kali 16 cm, sehingga penampilan buku ketika dicetak kurang menarik karena kecil. Sedangkan banyaknya halaman dalam satu buku ajar tematik ini adalah 129 halaman. Namun demikian, penulis tetap menggunakan ukuran tersebut dengan pertimbangan bahwa buku ini dengan menggunakan satu tema, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sehingga diharapkan siswa dapat belajar dalam satu buku khusus untuk tema satu tentang pertumbuhan perkembangan makhluk hidup, buku ajar tematik, dengan tujuan untuk mencari bagian buku yang memakai font lain. Yang kedua, isi buku. Dalam buku ajar tematik ini, penulis melihat ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan, antara lain konten ayo. Dalam buku ajar ini terdapat konten membaca, ayo berlatih, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan untuk merangsang dan mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang pembelajaran yang disampaikan. Namun dalam pengamatan, penulisan gambar yang dipakai untuk menggambarkan konten ayo harus disamakan dalam setiap bab dengan bagian yang sama dan perlu merubah konten ayo yang tidak sesuai dengan isi pengajaran. Dan yang terakhir adalah tabel dan kolom di akhir pengajaran. Penempatan tabel dan kolom dalam setiap akhir pembelajaran dalam buku ajar tematik ini menurut penulis sebenarnya sudah cukup representatif untuk mengasah pengetahuan siswa setelah mempelajari materi dalam setiap pembelajaran, namun masih kurang sempurna ketika penulis memperhatikan warna dan titik-titik yang terlalu besar di setiap kolom. Perkenalkan, nama saya Judati, NIM 24146. Maka untuk menyempurnakan kolom tersebut, penulisan perlu melakukan evaluasi dan setting ulang ukuran format, pemilihan warna, dan sampai pada pemberian tugas. 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Ajizah, anggota kelompok 2 dengan NIM 204190043. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai KI, KD, dan indikator dari mata pelajaran tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi inti yang terdapat di dalam buku tematik kelas 3 ini. Di situ ada 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah kompetensi dari aspek spiritual. Lalu kedua, KI2 sebagai kompetensi dari aspek sosial. Ketiga adalah kompetensi dari aspek kognitif atau pengetahuan. Dan keempat adalah aspek keterampilan. Dari keempat aspek itu dikembangkan menjadi KD. KD di sini atau kompetensi dasar dibagi menjadi 4 atau dapat kita sebut dengan subtema. Ada 4 subtema di buku tematik ini. Sekarang mari kita analisis kompetensi dasar yang terdapat dalam subtema 1 dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada 5 mata pelajaran yang terkandung. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP. Dari kelima mata pelajaran ini punya PPKN yang memuat KI 1 dan KI 2. Yang lain merupakan pengembangan dari KI 3 dan 4. Begitupun dengan subtema 2 dan subtema 3 hingga subtema 4. Sekarang mari kita analisis secara keseluruhan. Dari aspek yang dianalisis, di sini ada kesesuaian dengan SKL. Hasil analisis, ya sesuai. Karena apa? Materi yang disajikan telah sesuai dan dapat menunjang ketercapaiannya standar kompetensi lulusan melalui tugas tertulis maupun tidak tertulis. Lalu kesesuaian dengan KI, sesuai, lengkap, terdiri dari 4 aspek, yakni aspek spiritual, KI 1, aspek sosial, KI 2, aspek pengetahuan, KI 3, dan aspek keterampilan, KI 4. Lalu kesesuaian dengan KD, ya sesuai, semua kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan KI yang sesuai. 4. Kesesuaian dengan indikator, indikator yang ditetapkan telah sesuai dengan KD yang ada. Selanjutnya, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi dan alokasi waktu. Dikatakan kurang sesuai, karena apa? Materi yang disajikan kurang memadai, ditandai dengan sering ditemukannya pertanyaan yang materinya belum disajikan di dalam buku sebelumnya. Sehingga siswa maupun wali murid harus mencari materi dari sumber lain yang belum pasti keabsahannya. Lalu alokasi waktu memang telah diatur secara padat dan efisien. Namun, alangkah baiknya jika diberikan waktu kosong tanpa materi satu pertemuan dalam 1 atau 2 subtema, sehingga guru dapat menggunakannya sebagai waktu remedial, refleksi, atau masalah kondisional lainnya. 6. Kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Ya, telah sesuai. Telah terdapat berbagai pengayaan dan latihan yang menuntut pola pikir keilmuan siswa. Lalu karakteristik siswa juga diharapkan aktif dan responsif dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Lanjut, aspek penerapan pendekatan saintifik telah sesuai. Pola pendekatan diterapkan telah sesuai dengan model tahapan-tahapan dalam model pendekatan saintifik. Aspek penilaian autentik, ya telah sesuai. Model penilaian yang tertera dalam buku telah sesuai dengan indikator dan guru juga bisa melakukan penilaian secara langsung dalam proses pembelajaran. Aspek terakhir adalah wadah interaksi antara guru dengan orang tua. Ya, telah sesuai. Dengan adanya kolom kerjasama antara orang tua dengan siswa, di sini orang tua dilibatkan dalam pembelajaran siswa di rumah.
Baiklah teman-teman semua, setelah kita mempelajari atau menganalisa buku ajar tematik kelas 3 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dapat kita simpulkan bahwa buku yang disusun melalui perencanaan dan pertimbangan yang matang, sehingga bagian-bagian yang dipaparkan dalam buku tersebut merupakan kajian ilmiah. Bisa digunakan sebagai referensi penelitian serupa. Dalam buku tersebut, hal penting yang menjadi pemaparan adalah layout, isi, buku, dan evaluasi. Dengan memperhatikan ketiga bagian tersebut, diharapkan siswa dapat memahami materi dengan baik dan benar. Baiklah teman-teman semua, mungkin materi yang kami sampaikan hanya sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.